Ia adalah taman bagi jiwa-jiwa yang haus akan cahaya. Di sela riuh rendah bangku sekolah, men 3 Palembang menenun 2 dunia. Melangitkan doa di atas sejadah dan membumikan logika dalam balutan ilmu pengetahuan. Sebuah tempat di mana karakter ditempa sekeras baja, namun hati tetap lembut sedalam samudra hikmah. Di Jakabaring, rumah-rumah adat berdiri tegak bagai monumen waktu. Atap limes yang menjulang dan ukiran kayu yang rumit adalah puisi yang dipahat, merangkum keagungan bumi Sriwijaya dalam satu pelukan tradisi. Setiap anjungan di Dekranasda adalah rumah bagi memori, tempat kayu ulin dan emas bercerita tentang jati diri yang takkan luntur oleh modernitas. Sebuah lorong sunyi yang menyimpan rahasia berabad-abad lamanya. Di sini, batu-batu megalit berkisah tentang asal-muasal, dan kemegahan rumah limas berdiri sebagai simbol martabat yang tak lekang oleh zaman. Bala Putra Dewa bukan sekedar ruang pajang, ia adalah detak jantung sejarah Sumatera Selatan yang terus berdenyut di tengah hiruk-pikuk modernitas. Berdiri anggun di tepian Musi, ia adalah saksi bisu pertemuan 2 arus peradaban. Kayu-kayu tua di Kampung Kapitan menyimpan aroma kayu gaharu dan rempah masa lalu, menceritakan kisah tentang para kapitan yang memimpin dengan bijak di bawah naungan atap yang memadukan timur dan lokal. Sebuah monumen kesetiaan bagi sejarah yang tak pernah hanyut di telan arus sungai. Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 1:30 siang, Sultan Syahrir sedang berada di depan teras rumahnya. Dia sedang menulis sesuatu sembari mendengarkan radio. Hai Nurlela, sukanya berlagu Mambo Caca. Ya pendengar yang setia, kita kembali lagi dengan kabar Anda. Berita utama pada hari ini, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Mohatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk. Terima kasih. Bung Hatta, cak mana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan ini sudah diserahkan oleh PPKI? Menurut aku ya, lebih baik kemerdekaan dilakukan tanpa adanya PPKI. Apa dia maksud Bung Syahrir ngomong cak itu? PPKI itu kan bentukan Jepang. Men kita merdeka oleh PPKI, sekutu bakal nganggap bangsa Indonesia punya Jepang. Cak mana kalau kita memproklamasikan kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia, selagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Apa dia itu? Aku dengar dari radio kalau Jepang lagi dapat sekutu. Artinya Indonesia lagi dalam kekosongan kekuasaan. Jadi ini nih kesempatan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Apakah Bung Karno sependapatan dengan kita? Manca itu kita telepon ke dulu Bung Karno.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Bung Hatta? Apakah saya dan Sahrir boleh datang ke rumah Mubung guna membahas kemerdekaan kita? Boleh. Kutunggu kamu Age. Terima kasih. Assalamualaikum. Sultan Syahrir dan Mohatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya musuh. Apa kamu kesini? Ada masalah apa? Ada berita yang akan Sahrir sampaikan. Berita apa itu, Syahrir? Aku dengar Jepang telah nyerah ke Sekutu. Cak mana kalau kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Biar Indonesia ada kepemimpinan yang baru. Aku kata Hana. Bertindak mak itu. Itu semua hak PPKI. Alangkah anehnya kalau aku mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang aku ketuai. Tapi Bung, Apa Syahrir? Kita emang tidak boleh gegabah. ya sudah kalau saya itu kami balik. Mari Bung Hatta. Baiklah. 15 Agustus 1945, pukul 10 malam, di rumah Bung Karno berkumpullah segolongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Khairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Supaya Bu malam ini lanjut ke masa revolusi, awak ini sudah sedang merebut kekuasaan Bu. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami Bu. Kalau bakal jadi bayar cepat, bakal ada perubahan darah dan peperangan besar-besaran di sehari. Potong leher aku sekarang, tidak usah nunggu besok. Sudah, kata ibunya kami buala. Silakan duduk kembali. Kita omong baik-baik. Aku cuma ingat ke Bung, kalau kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, besok rakyat bakal ngebunuh wong-wong sebagai propaganda cak wong-wong Ambon. Karena gina Bung, lagi pulang aku kita harus nunggu Jepang memerdekakan kita kalau kita bisa memerdekakan Dewes. Kita tidak sebanding dengan Jepang sama sekutu. Adik, kalau kita sudah merdeka, mana cara kita bertahan dulu? Kita bisa Bung, kita pasti bisa. Benar Bung, ayo enggak dilaksanakan proklamasi. Benar Bung, cepatlah. Malam ini Bung, malam ini. Diam-diam malam ini. Tidak baik untuk kita berbalas ini. Aku tahu perasaan kamu, tapi aku rajak nggak beli permintaan kamu. Agak lebih banyak lagi korban jiwa. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Dulur-dulur sekalian, kayak sing wis awak dhewe ngerti, Bung Karno nolak ngelakoni proklamasi kanthi cepet. Terus apa sing ngarep awak dhewe lakoni? Kita cari Bung Karno dan Bung Hatta, terus kita desak mereka untuk cepat melakukan proklamasi. Hah? Nyulik? Iya, kita bawa mereka berdua ke satu tempat, terus kita bujuk mereka. Sina tuan, di Sina Jepang mak pacak harga ngasukian, tapi harga dipa kita nundana. Rengas Dengklok. Rengas Dengklok ku Jembar, ardi jalanin di loro-loro nih. Aku agak menghubungi Sudanko dan Subano untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Naon, culik maranehna? Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno-Hatta? Tentu, abdi bakal ngejaga anjeun sadayana aman. Pikeun lokasi, urang bakal ngugunakeun imahna Ji Au Kisong. Baiklah, terima kasih Subano. Subano setuju, kita agak ditempatkan di rumah Joki Song. Dan kita agak nyulik Bung Karno di Bung Hatta. Secepatnya, besok subuh, kalian setuju? Jam pira persis Jam 4, Yusipa. Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4 tepat, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta, mari ikut kami. Nak dibawa kemana aku ini? Rengas Dengklok. Ini sudah menjadi keputusan para pemuda untuk membawa kalian berdua salah. Apa maksud kalian tuh?
Lagi pula, tentara Jepang yang ada di Jawa tuh masih utuh, dan kita nggak bisa melawannya. Inilah jadi kesepakatan kami, Bung. Dan kau harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan panjenenganmu. Ayolah, Bung. Waktunya hampir habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno, Bung Karno. Ya, ngapa? Kau harus melok kami ke Rengas Dengklok sekarang. Apa aku harus melok kamu? Ini dari kesepakatan para pemuda, Bung. Hari bakalan bawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok sekarang. Sadar aku kamu kalau aku punya begini sama anak yang masih kecil. Mana dengan mereka? Ada apa kalian? Kenapa banyak orang di sini? Untuk saya tahu. Udah mereka nak bawa aku sama Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa kalian? Buat ngejauhi Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Terus cuman aku sama Guntur. Kalian meninggalkan kami. Bener. Nah, aku nak ninggalin sama bini aku. Kalau kamu nak ajak aku, ajak mereka juga. Ya sudah, Bung. Kami bakalan bawa Bung Karno dan istri Bung. Tapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno-Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jauh Kisong. Apa kendak kamu bawa ke sini? Awak dewe kepengen sampai ke Bung Karno, enggal nindak kata proklamasi. Bung Karno. Oh ya, Hatta, kau lihat sini rupanya. Ya, mereka bawa aku ke sini. Fatmawati sama Guntur dibawa juga ya? Iya, Hatta. Sini, sekarang nih, ada apa sebenarnya di sini? Ini Bung, awak dewe kepingin sampean karo Bung Hatta enggal nindak kata proklamasi. Jepang wis nyerah, iki waktu sing tepat kanggo proklamasi kemerdekaan. Apa kamu dan yang percaya dengan berita itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi tidak sekarang. Aku tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan ini hasil jerih payah kami dewe, bukan karena hadiah dari Jepang. Iku bener Bung, yen awak dewe merdeka merga hadiah saka Jepang. Awak dewe jadi bentukan Jepang. Awak dewe iso dijajah meneh karo Jepang. Saat mereka sedang berbincang-bincang, Yusuf Kunto tiba-tiba datang dengan terengah-engah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa pun tahu apa kalau capek-capekannya itu? Ada Subarjo, dia ingin memaksa masuk untuk menjemput Karno. Ya sudah, payah aku nemui dia. Wikana, bisa dah aku nemui Soekarno dan Hatta. Untuk apa kau nak nemui mereka? Lapor PKI batal karena mereka ada KT. Jadi aku sini nak nemui mereka. Udah pacar, kau tidak boleh bawa uang terbalik. Lah, ngapo? Karena kami para pemuda sepakat untuk mendesak mereka biar cepat memproklamasikan kemerdekaan. Ya sudah, kalau cak itu izin ke aku ketemui mereka dulu. Ya sudah, payah masuk. Ngapa, Subarjo? Lapor PPKI batal. Aku kesini dan nyampai ke bahwa Jepang nggak nyerah dengan sekutu. Oh, jadi berita itu benar ya? Iya benar. Bukankah aku sama Sarif sudah ngasih tahu sama kau, Bung? Tapi aku belum percaya, Hatta. Ya sudah, nunggu apa lagi? Payah kita memproklamasikan kemerdekaan. Iya nian bu. Iya, sebaiknya seperti itu, Bung. Sudah aku meloi kamu, Be. Mana sarannya? Kami boleh dah. Jangan lagu ke dari tadi nangis. Benar, bisa dah aku mau balik. Bung Karno dan Bung Hatta Wikana. Tidak. Aku janji bakal jaga mereka dengan taruh nyawa aku. Apa aku bisa pegang janji kau? Ya percaya baiklah. Ya sudah. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945, pukul 12 siang, Soekarno menghantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Bung, kita sampai di Jakarta. Ayo kita ke rumah Laksana Maeda untuk membahas proklamasi. Ya sudah, tapi lagi dulu aku nak ngantar anak sama bini aku Ya dulu. sudah, apa ya aku antar. 17 Agustus 1945 pada dini hari. Setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura enggan melakukannya, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Mohatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi.
Lalu siapa Bung yang akan menandatangani naskah ini? Cak Mano, kalau yang menandatangani naskah ini kita semua yang hadir di sini. Menurutku itu terlalu akeh. Mending Bung Hatta karo Bung Karno wae sing tanda tangan atas nama bangsa Indonesia. Oke, aku setuju. Sayuti, kau tolong ketikan. Iya. Ini Bung, naskahnya silakan ditandatangani. Nah, Dia, tolong perbanyaki naskah ini dan sebarkan seluruh Indonesia. Baik, siap Bung. Jumat pukul 10 pagi. Semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll